Vino, pimpin berdoanya ya. Kita berdoa mulai. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran untuk menciptakan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya. Karena kita masih berada di bulan penuh kemerdekaan. Ayo berdiri dulu, kita bernyanyi bersama. Capuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih Kalila. Silakan duduk. Guru punya video. Kira-kira apa ya isinya ya? Tentang apa ya? Video apa ini? TV. Sering nonton? Yuk, disimak. Cuaca panas nih. Tengok tu. Debu. Yang macam asap tu. Itulah debu. Jadi, kalau debu kenapa? Debu boleh buat kita sesak nafas. Mata pedih. Bahaya untuk kesihatan. Nah, tentang apa? Tentang kabut asap. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penyakit. Nah, kita mempelajari tentang bagaimana memelihara organ pernafasan manusia. Dan hari ini kita akan membahas tentang kabut asap. Ya. Nah, buat pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik mampu menganalisis bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik menemukan
Nah, sudah siap untuk menyimak video pembelajaran? Sudah. Yuk perhatikan ya. Video kabut asap. Disimak baik-baik, dicatat yang penting, silakan ya. Ya, asap dan asap. Beberapa waktu terakhir Silakan diperhatikan. Anak-anak di situ, diberitakan atau silakan dicatat. mengenai polusi asap yang terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera, kemudian Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, dan juga Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Riau, Jambi termasuk kampung halaman saya yang juga terdampaknya, dan juga tadi Palangkaraya, kita lihat juga menjadi beberapa daerahnya diselimuti dengan kabut asap. Suasana di sana juga cukup parah sekali Bayu. Bahkan ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa mereka mengalami masalah pernafasan, sulit untuk bernafas dan merasa ini merupakan peristiwa yang selalu terjadi setiap tahunnya, berulang-ulang harus hidup dengan kepulan asap di wilayah mereka. Terakhir data dari Kementerian Kesehatan bahkan menyebutkan ada 144.000 lebih masyarakat yang terkena penyakit saluran pernafasan. Dan mengenai kebakaran lahan gambut juga terjadi di Kabupaten Kolaka, Timur Sulawesi Tenggara yang kini semakin luas bahkan mulai merembet ke perkebunan kelapa sawit. Ini tentunya juga salah satu penyebab terjadinya kabut asap di sejumlah wilayah, terutama ini terjadi di daerah Kalimantan. Tercatat kurang lebih dari 400 hektar lahan di kawasan ini terbakar sejak 3 pekan terakhir. Kondisi cuaca panas dan derasnya angin yang bertiup membuat api dengan cepat merembet hingga membuat petugas kewalahan. Tim Satgas Karhutlah yang berada di lokasi pun tak henti-hentinya melakukan pemadaman agar titik api tidak mendekati permukiman warga. Jauhnya sumber air dan minimnya peralatan menjadi salah satu kendala di lapangan saat memadamkan api. Tim Satgas yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, anggota polisi, TNI, dan mahasiswa pecinta alam terus bersiaga di lokasi untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala. Ya, ini adalah kepulan asap dari lahan gambut yang terbakar karena kita ketahui memang lahan gambut ini sulit sekali untuk dipadam ketika api di atas permukaan ini sudah tidak ada lagi, tetapi terkadang di bawah lapisan tanah tersebut masih ada api yang menjadi penyebab ataupun memicu kebakaran sulit untuk dipadamkan pemirsa. Dan akibatnya pun kita ketahui bahwa sejumlah wilayah di daerah Kalimantan, kemudian juga Sumatera dan Sulawesi akibat kebakaran lahan ini mendapatkan kualitas udara yang tidak baik. Betul, itu yang akhirnya berujung pada penyakit yang diderita oleh masyarakat. Sebagian besar menderita penyakit saluran pernafasan, tidak sedikit pula yang mendapatkan penyakit di bagian mata. Dan bila tidak ditangani secara masif, bukan tidak mungkin bahwa penyebaran asap, penyebaran kebakaran ini akan semakin meluas. Sudah banyak beberapa orang atau beberapa pihak yang meminta agar kejadian ini ditangani serius oleh pihak-pihak yang berwenang, karena sudah sangat dalam tingkat yang mengkhawatirkan, bahkan juga mempengaruhi kualitas udara. Ya, selain di Kolaka, darurat polusi asap juga masih mengancam sejumlah daerah di Indonesia. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, kabut asap juga membuat kesehatan warga terganggu. Kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang sulit dipadamkan. Warga berharap ada tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan polusi asap ini. Kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sudah hampir sepekan kabut asap mengganggu sejumlah aktivitas di Palangkaraya. Sebagian besar warga mengeluhkan sesak napas dan mata perih. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan level berbahaya dengan jarak pandang atau visibility di bawah 100 meter. Bayangkan kita ada di sana. Kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan perkebunan seperti yang terjadi di Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sumber api berada di puncak gunung sehingga sulit dipadamkan dan tidak ada sumber air. Kebakaran kali ini pun semakin meluas dan sulit dijangkau armada pemadam kebakaran. Warga bersama seluruh mahasiswa bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya.
Hingga kini diperkirakan sudah ratusan hektar hutan yang terbakar. Di Provinsi Riau, titik api pada pagi hari terpantau mencapai 73 titik. Kabut asap masih terus menyelimuti kota Pekanbaru dan sekitarnya. Akibatnya kualitas udara di kota Pekanbaru semakin mengancam kesehatan warga. Mereka berharap pemerintah Provinsi Riau segera mengambil langkah agar penyakit ispa yang mengancam warga dapat segera diatasi. Sejumlah warga pun mengeluhkan pedih di mata serta kerap batuk karena menghirup udara yang tidak sehat. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pantauan terbaru dari wilayah-wilayah yang terdampak polusi asap? Kita akan menuju rekan-rekan kami yang ada di Pekanbaru Riau. Sudah ada Wanasari di sana. Wanasari, apa informasi terbaru di sana mengenai polusi asap? Baik, Bayu dan pemirsa, kondisi kabut asap yang menyelimuti kota ini masih terbilang tebal, di mana indeks standar pencemaran udara juga masih menunjukkan indikator tidak sehat pencemaran udara yang menyelimuti kota ini. Dan petang ini di tempat saya mengabarkan masyarakat pengguna kendaraan juga masih menggunakan masker. Kemudian pada jarak 500 sampai 1 km masyarakat dihimbau untuk berwaspada ketika berkendara karena jarak pandang ini cukup mengganggu para pengguna jalan. Dan bisa dilihat pemirsa, ini masih pukul 17:35 waktu Indonesia Barat, tetapi ini seperti nyaris menjelang maghrib begitu karena ketebalan kabut asap di kawasan ini juga belum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejauh ini terdapat 73 titik hotspot yang terdapat di Provinsi Riau, dan jumlah ini mengalami peningkatan dibanding kemarin sekitar 44 titik hotspot. Dan sejumlah masyarakat, baik kelompok masyarakat maupun kalangan mahasiswa, dengan kondisi ini kami masih melihat adanya perhatian mereka untuk memberikan masker di perempatan jalan kepada pengguna jalan. Dan selain itu, untuk data penderita ISPA yang diderita masyarakat di Provinsi Riau ini juga bertambah dari sebelumnya 11 ribuan, kini jumlahnya menjadi 15.346 orang yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Bayu dan Isa. Baik, terima kasih Wanasari atas laporan Anda langsung dari Riau, Pekanbaru. Nah, itu masalah mengenai kabut asap yang terjadi di Kalimantan, Riau, Sulawesi pada tahun 2015. Ya. 2015 dan 2018 terjadi bencana kabut asap di sana. Coba anak-anak bayangkan seperti apa tinggal di sana tadi. Gak kelihatan apa-apa pandangannya ya? Tidak terlihat apa-apa. Nah, dari video tadi, ada yang anak-anak tanyakan? Apa yang menyebabkan apinya cepat menyebar? Apa yang menyebabkan apinya cepat menyebar? Nah, anak-anak lain ada yang mau menanggapi dulu? Saya Bu, Kalilah ya. karena Angin yang bertiup kencang. Bisa ada yang lain yang mau menanggapi? saya Bu, Pino? jauhnya sumber air dan minimnya peralatan yang menyebabkan kesulitan memadamkan api. Iya, betul sekali. Itu susah medannya juga, susah mencari sumber air. Anginnya bertiup kencang sehingga lahannya banyak terbakar. Nah, jika kita di sana, diam di sana itu pada posisi itu dengan keadaan udara yang seperti itu, apa yang dapat terjadi? Ya, dapat? Sesak napas atau dan mata perih Bu. Iya, kita bisa sesak napas, ya, bisa batuk, mata perih, ya. Penyakit organ pernafasan itu pasti muncul jika kita berada di tempat tadi. Nah, silakan anak-anak berkumpul dulu, balik badan, berkumpul dengan kelompoknya.
dari masalah yang kita identifikasi tadi, kita akan berdiskusi. Ibu akan bagikan lembar kerjanya pada anak. Video penjelasan berikut ini anak-anak simak terlebih dahulu agar lebih memahami peristiwa kabut asap. Kabut asap adalah salah satu kasus pencemaran udara berat yang biasanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, seringkali terkena bencana kabut asap, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2018 kemarin. Kabut asap terdiri dari debu hasil kebakaran yang mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Oleh karena itu, kita akan belajar bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Berikut ini adalah bahaya kabut asap. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap juga dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan juga infeksi, seperti infeksi saluran pernapasan akut atau yang sering disebut dengan ISPA. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, seperti asma dan bronkitis kronik. Kemudian yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan anak-anak dan orang lanjut usia dengan daya tahan tubuh yang rendah mengalami gangguan kesehatan. Dan yang terakhir, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Selanjutnya, kita harus melindungi diri dari kabut asap. Berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, yaitu hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Yang kedua, selalu gunakan masker dengan benar jika harus keluar rumah. Yang ketiga, minumlah air putih yang banyak agar partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segera berobat ke dokter terdekat apabila mengalami gangguan pernapasan. Yang kelima, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, hindari paparan asap rokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan asap dari luar tidak masuk ke ruangan. Yang ketujuh, tutup tempat penampungan air dan makanan. Dan yang kedelapan, mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Tadi penjelasan mengenai bahaya kabut asap dan cara melindungi diri kita dari kabut asap. Sekarang silakan anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Jika permasalahan yang sudah disajikan, dikasih baca dulu penduduknya ya. Yang pertama, anak-anak perhatikan gambar yang disajikan. Silakan
Bayangkan ada di posisi ini, bagaimana, apa yang akan terjadi. Nah, sekarang ini kan ada gambar 1, 2, jelaskan hubungannya apa akibatnya ini. Apa hubungannya kira-kira antara peristiwa 1 dengan nanti maju presentasi kelompok lingkungan ya. Kelompok ini juga harus di oke, lagi dikit ya. 5 menit lagi. Makan.
Nanti maju ke salah satu ya. Oh, ini dulu nasi. Dikit ya. 5 menit lagi. Kita sajikan nanti siapa yang akan presentasikan doa. Sama saja boleh. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Kalau sudah, tadi kelompok siapa yang duluan ya? Ya, kelompok Bronkus. Oke. Siapa? Tahu? Ya.
Ini anak-anak bayangkan nih, bayangkan ada di posisi seperti ini bagaimana? Bayangkan ada di posisi ini bagaimana? Apa yang akan terjadi? Nah, sekarang yang ini kan ada gambar 1, gambar 2. Jelaskan hubungannya apa ubatnya ini, apa hubungannya kira-kira antara peristiwa 1 dengan 2.
lembar 9. Apa yang nanti maju presentasi kelompok duluan ya. Kelompok ini dulu harus di dikit. Oke, lagi dikit ya. 5 menit lagi. Akan untuk mempresentasikan doa. Coba saja boleh ya. Kabut asap menyebabkan seseorang tidak lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Cara mengatasinya dengan cara hindari aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan jantung. Kebakaran hutan dapat menyebabkan bencana kabut asap. Pada penderita penyakit paru-paru akan berdampak parah. Maka makanan yang tinggi dan berisiko pada panen. Kelompok lain ada yang menanggapi? Sama jawabannya? Ya? Kelompok paring. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Gantung. Silakan kelompok paring. Silakan teman-teman sekalian, nama saya Adrian Tua. Hari ini saya akan berpresentasi tentang lembar kerja peserta didik. Jelaskan dampak bahaya yang ditimbulkan dari bencana tersebut terhadap organ pernapasan manusia dan cara mengatasinya. Bahayanya kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Cara mengatasinya hindari kurangi aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker ketika keluar rumah. Apa hubungannya antara peristiwa pada gambar 1 dan gambar 2? Kita lihat kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya kabut asap. Apa yang terjadi pada penderita penyakit paru-paru jika berada di lingkungan seperti gambar 2? Maka yang menderita penyakit paru-paru akan menjadi semakin parah dan akan lama-lama untuk diobati. Gimana? Sama jawabannya? Sama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok paring. Selanjutnya. Ayo. Oke, silakan. Risman. Perhatikan jawaban temannya, dengarkan apakah sama atau tidak dengan jawaban anak-anak. Jika ada yang kurang tepat silakan ditanggapi ya. Teman-teman saya menyajikan jawaban kelompok paru-paru. Terhadap apa hubungan
Ya, buku yang menanggapi ya. Jawaban Risma sudah tepat, hanya saja teman-temannya nggak dengar dengan suaranya Risma, jadi kecil sekali. Oke, tepuk tangan juga untuk Risma sudah berani masuk ke sana. Kelompok yang belum, ya Pino silakan.
gambar 2. Pada penderita penyakit paru-paru akan bertambah parah. Iya, lama untuk diobatinya, penyakitnya semakin parah. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan kita? Olahraga, terus tidak merokok lagi. Pakai masker, terus ya betul sekali.
yang salah atau tidak? Nomor 1, berdasarkan gambar dari teks di atas. Nah, teksnya membaca dulu. Seluruh sekolah di Pekanbaru, Riau terpaksa diliburkan hingga 2 hari ke depan akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan keputusan tersebut diambil lantaran kondisi cuaca dan udara di Pekanbaru yang belum membaik. Selama libur sekolah, tugas membimbing siswa menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua siswa. Berdasarkan gambar tersebut, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut yaitu D. Dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Tetapi ada yang menjawab C juga. Terkecoh di 1 ya. Nah, ya, terkecoh yang di belakangnya. Yang nomor 2, Adi dan Budi berangkat ke sekolah setiap hari dengan berjalan kaki. Mereka berjalan dengan menerapkan tata cara berjalan kaki yang baik. Namun pada hari ini Adi dan Budi berangkat ke sekolah dengan penampilan baru karena di tempatnya sedang terjadi bencana kebakaran hutan. Bencana tersebut bisa mengganggu kesehatan organ pernapasan sehingga Adi dan Budi mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh dinas terkait. Berdasarkan gambar dan teks di atas, alternatif solusi yang dilakukan Adi dan Budi mengatasi